そんなことしない。大丈夫。西は安心の国。父も偉い人も。ダメです、アーニャさん。一緒にいかがですか？ Oke semuanya, kembali lagi dengan Wom2 di sini. Kali ini, gua akan melanjutkan alur cerita dari anime yang bisa membuat jiwa mata-mata kita bangkit, yaitu Spy X Family Part 2 episode ke-7. Yang mana di episode sebelumnya, kita telah melihat perjuangan Anya dalam menghadapi ujian tengah semesternya. Meskipun mepet, namun untungnya nilai Anya masih terselamatkan. Dan dirinya pun tidak mendapatkan satupun nilai merah. Apa yang terjadi selanjutnya? Ya, daripada kalian penasaran lagi sampai membuat bapak kalian cosplay jadi Papa Lloyd, seperti biasanya, jika kalian suka dengan video gua ini, support aja dengan menekan tombol subscribe dan like di bawah. Oke, langsung saja enjoykan tubuh kalian, comot masakan Mama Yoru tetangga kalian, dan mari kita mulai alur ceritanya. Scene dibuka dengan memperlihatkan sebuah gedung bernama Gluman. Di dalamnya seseorang dengan wajah berbentuk pick gitar nampak bersedih bersama dengan anak buahnya. Yang mana sepertinya perusahaan manusia pick gitar ini akan segera berakhir. Dan itu semua ada hubungannya dengan grup Desmond. Di tengah pembicaraan menyedihkan mereka, terlihat putranya yang mendengarkan sembari kesal karena sesuatu. Scene kemudian berpindah di Akademi Eden. Terlihat semua murid tengah melakukan pembersihan sekolah. Karena Becky yang menganggap semuanya damai setelah ujian selesai, Anya pun sepemikiran. Karena Papa Lloyd yang juga damai karena dirinya tidak mendapatkan satupun tonitrus. Becky pun terkejut karena Papa Lloyd yang juga cukup ketat pada Anya. Becky pun memahami perasaan anak yang memiliki orang tua dengan ekspektasi tinggi. Namun dirinya justru nampak menyukai Papa Lloyd versi iblis yang disebutkan Anya tadi. Tak lama kemudian, singkat waktu, setelah dikerumuni banyak murid penjilat, semua murid Ciwi nampak ingin pergi ke rumah Damian untuk belajar. Meski Becky kesal dengan sosok Damian, akan tetapi sahabatnya itu justru ingin pergi ke rumah Damian untuk belajar. Tak lama setelah Becky yang menggodaannya, salah seorang teman kelas mereka melintas yang tanpa disengaja, Anya membaca pikiran anak tersebut. Terlihat bocil kepala pick gitar yang tak bisa memaafkan Damian. Setelah dibawakan serokan, Anya nampak memandangi bocah itu dan menanyakan siapakah dirinya pada Becky. Rupanya, nama dari bocah kepala pick gitar itu adalah George Gluman. Anya terus membaca isi pikiran George yang nampak sangat membenci sosok Damian. Dirinya merasa rencananya telah gagal, yang mana George telah meminta pada pelayannya untuk menyewa mata-mata supaya Damian mendapatkan nilai merah. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Anya menyadari bahwa mata-mata yang dimaksud adalah mata-mata yang dilawan oleh papanya. Singkat cerita, setelah Damian dan kedua followernya pergi, George nampak mengeluarkan sesuatu dari dalam bajunya sembari berniat membuat Damian dikeluarkan dari sekolah. Anya pun terkejut karena hal tersebut. Tak lama kemudian, George nampak seolah terkejut karena dirinya menemukan sepotong rokok dan mencurigai Damian telah merokok. Karena merasa tak pernah merokok, tentu saja Damian tidak membenarkannya. Akan tetapi George tidak mau tahu dan justru melaporkan hal tersebut pada guru. Setelahnya, Damian yang hanya meraih pundaknya, George merasa itu adalah kesempatan untuknya. Dan ini yang terjadi setelahnya. Damian pun tak paham dengan apa yang sebenarnya George lakukan. Pak Budi yang mendekat pun menanyakan apa yang terjadi sebenarnya. George kemudian membuat pengakuan palsu hanya untuk membuat Damian terkena masalah. Pak Budi pun meminta penjelasan pada Damian. Kedua followernya itu berniat membantu, akan tetapi karena mereka adalah follower Damian, Pak Budi pun tidak mempercayai mereka. Di lain sisi terlihat Anya yang berjalan mendekat dan inilah yang dilakukan olehnya. Anya pun memberitahukan bahwa George jatuh dengan sendirinya. Dan karena melihat tatapan tajam Anya, membuat Pak Budi berkeringat dingin karena mata Anya seolah mengetahui semuanya. Pak Budi juga mengingat bahwa Anya adalah murid yang mendapatkan tonitrus di hari pertama sekolah. Karena merasakan bahaya, Pak Budi pun mundur dan mengomeli George karena telah bermain-main dengan guru. Damian pun terkejut karena dirinya telah diselamatkan oleh Anya. Karena mendengar perkataan Anya, membuat wajah Damian memerah dalam seketika. Becky pun mendekat dan memuji betapa kerennya Anya tadi. Yang bahkan aksi Anya membuat Becky merasa cenat-cenut dibuatnya. Becky pun yakin perasaan Anya akan tersampaikan pada Damian. Terlihat wajah Damian yang sudah sangat memerah bagikan tomat. Di tengah salah tingkahnya Damian, George pun juga mengomeli Anya yang telah menghalanginya. Melihatnya tentu saja membuat Damian menariknya dan mempertanyakan semua tindakannya tadi. Akan tetapi, karena George menangisi hidupnya yang telah berakhir,
Damian yang tidak paham pun menjadi terkejut dibuatnya. Singkat cerita, setelah diceritakan semuanya tentang perusahaan keluarganya yang akan bangkrut, yang mana semua itu disebabkan oleh keluarga Desmond, George pun kepikiran jika Damian mendapatkan nilai merah atau dikeluarkan, mungkin saja keluarga Damian akan kacau dan bingung dibuatnya. Setelah menceritakan semua kesedihannya, setelah George memberitahukan bahwa dirinya iri pada Damian, yang memiliki keluarga sukses dan juga Damian sendiri sangatlah populer, membuat kedua follower Damian kesal dan mengatai George yang sangat suram. Mendengar itu tentu saja membuat George terkejut dibuatnya. Anya pun terkejut karena kedua follower Damian juga adalah sampah. Setelah menangis dan meratapi nasib, sembari terus mendramatisir semua yang telah terjadi dan mengatai dirinya sendiri seolah itu adalah omongan orang lain padanya. Damian pun nampak semakin tak paham karena tidak ada yang mengatai George seperti itu. Pada akhirnya Damian yang berniat membelikan jus untuknya, namun karena George ingin menoleh ke arahnya, membuat Damian sadar jus tak akan membantu apapun. Namun tanpa disangka-sangka, George ingin meminum jus karena itu adalah hari terakhirnya di Akademi Eden. Mendengar membuat Emil hendak membelikannya dulu. George pun merasa sedikit baikan setelah meminum jus tersebut. Setelahnya, si bocah kepala pik gitar ini mulai ngelunjak. Karena setelah meminta jus, dirinya meminta dibelikan makan siang kaviar termahal. Mendengar permintaan itu membuat Anya dan yang lain memasang tatapan kosong ke arahnya. Tak cukup sampai sana, setelah makan George ingin memakai Stella sesekali. Dirinya pun meminta untuk dipinjamkan. Damian yang hendak kesal pun entah apa isi dari otak kepala pik gitar ini, dirinya memelas supaya tidak dimarahi dan semua keinginannya dituruti. Tidak berhenti sampai sana, si kepala pik gitar ini yang hendak semena-mena membuat Emil memarahinya. Dan singkat cerita setelah emosi yang dilontarkan kepada teman-temannya, ini tanggapan Anya setelahnya. Dan pada akhirnya karena George yang menangis, dirinya pun akhirnya hanya meminta untuk mendengarkan paduan suara akhir tahun, yang mana dirinya hanya ingin bernyanyi dengan mereka semua. Teman-temannya pun terkejut dan setelahnya tak hanya Becky, Damian pun juga mengikuti Becky yang bernyanyi. Dan pada akhirnya semua teman-temannya bernyanyi bersama dengannya. Dan ini yang membuat gua sedikit terharu. Suasana hangat pun menyelimuti George yang membuatnya menangis haru. Dirinya pun berterima kasih atas semua kenangan indah yang telah ia dapatkan itu. Dan sebelum pergi, George juga diberikan banyak sekali kenangan oleh teman-teman kelasnya. Bahkan Anya memberikan daun yang jatuh di pinggir jalan. Dan itulah persahabatan sejati dari semua teman-teman kepala pik gitar itu. Dan George Gluman pun berpamitan dengan semua teman-temannya beserta dengan Eden. Dan rupanya, Anya juga telah menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya. Yoru pun menganggap itu adalah cerita yang indah. Namun yang tidak dipahami oleh Lloyd adalah perusahaan farmasi Gluman hanya dibeli oleh keluarga Desmond. Dan bukan berarti bangkrut. Benar saja, rupanya Bapak Pik Gitar memberitahukan bahwa keluarga Desmond justru telah membantu mereka. Dan pada akhirnya perusahaan farmasi mereka tetap akan berdiri dengan sedikit perubahan manajemen. Putranya itu pun mempertanyakan mengenai kehidupan budak dan sekolahnya. Yang tentu saja sang bapak berkata supaya George bersekolah seperti biasanya. Keesokan harinya, dirinya yang datang ke sekolah pun jadi pusat pembicaraan semua orang. Yang bahkan diri datang dengan wajah yang sangat merah karena semua hal yang telah terjadi kemarin. Bahkan Becky meminta kembali semua yang telah diberikan oleh teman-temannya. Damian juga meminta jus yang kemarin untuk dibayar. Dan itulah kisah paling idiot seantero dunia anime. Scene berlanjut memperlihatkan Anya yang masih molor. Singkat waktu, karena hampir kesiangan Anya pun speedrun makan. Namun untungnya Anya berhasil tepat waktu masuk ke dalam bis. Lloyd kemudian pamitan bekerja dan Yoru yang menyemangati suaminya itu. Ketika tengah bebersih, Bon nampak baru terbangun dan Yoru yang tertawa karena Bonnie juga kesiangan. Yoru yang hendak menutup pintu kamar Anya. Namun, dirinya melihat baju olahraga Anya di atas meja. Ini yang terjadi setelahnya. Dirinya pun membayangkan kakek Gorose mengeluarkan Anya karena lupa membawa baju olahraga. Anya pun menjadi terkejut dan bayangan Yoru semakin menjadi-jadi. Karena takut dengan semua hal itu, Yoru pun bertekad akan mengantarkan baju itu pada putrinya. Setelah tiba di jalan raya, Yoru nampak kebingungan untuk memilih antara bis dan kereta. Yang mana yang lebih cepat dari kedua transportasi itu. Di tengah rasa bingungnya itu, seorang nenek nampak menaruh pot bunganya terlalu pinggir. Dan ketika angin berhembus, pot tadi pun nampak terjatuh dan di saat yang bersamaan, Yoru nampak menoleh ke langit karena kebingungan. Secara kebetulan pula Yoru melihat pot tadi yang hampir menyentuh tanah.
Dan ini yang dilakukan oleh Mama Yoru. Dengan epiknya, Yoru berhasil membuat pot tadi kembali ke tangan nenek di atas. Pada akhirnya Yoru berniat melewati gang sempit dan melakukan atraksi layaknya ninja. Bahkan Yoru berhasil sampai di atap rumah orang dengan sangat cepatnya. Gelar Assassin Yoru memang bukan isapan jempol semata. Dirinya berhasil tiba di Akademi Eden dengan sangat cepatnya. Singkat cerita, Yoru nampak kebingungan mencari keberadaan putrinya itu. Dan di suatu kelas, dua anak nampak tengah menceritakan sesuatu mengenai hantu wanita laba-laba. Yang mana tentu saja temannya itu tak percaya dengan hal tersebut. Namun, Yoru yang mencari Anya dengan merayap di tembok membuat anak tadi terkejut karena mengira Yoru adalah hantu wanita laba-laba. Yoru yang mencari Anya dimanapun justru membawanya ke kandang hewan. Yoru pun mengingat hewan-hewan itu pernah ia lihat di saat ujian masuk sebelumnya. Sapi itu yang melihat sosok Yoru mundur karena ketakutannya. Akan tetapi, hanya dalam hitungan detik saja semua hewan nampak saling menyerang satu sama lain. Yoru yang melihatnya pun langsung cabut dari sana karena takut ketahuan. Di tengah Yoru yang kabur, Lloyd ternyata ada di atas gedung sekolah tertinggi dan nampak menyadari sosok Yoru di sana. Lloyd mengira Yoru mengetahui dirinya yang berpura-pura bekerja dan mengikutinya. Lloyd pun menjadi keringat dingin dan melihat Yoru yang membawa sesuatu. Tak lama setelahnya, Anya melintas di tembok di sebelahnya. Namun Yoru justru menoleh ke sisi tembok yang lainnya. Memang sangat cocok menjadi emak dan anak. Keduanya sinkron menoleh ke sana kemari dan akhirnya bertatap mata. Yoru kemudian menarik putrinya itu dan bersyukur karena berhasil menemukan dirinya. Yoru kemudian memberikan baju olahraga Anya dan Anya nampak sedikit terkejut dibuatnya. Yoru kemudian menanyakan kondisi Anya. Akan tetapi, ketika Anya melihat dan mengingat baik-baik, Anya pun memberitahukan hari ini dirinya tidak ada pelajaran olahraga. Yoru pun terkejut dan menjadi keringat dingin mendengarnya. Dengan kata lain, Anya tidak membutuhkan baju itu. Anya kemudian terlihat menghibur sang ibu yang tengah bersedih itu. Dalam perjalanan pulang, Yoru yang tengah berjalan dihampiri oleh Lloyd. Yoru pun terkejut karena suaminya itu ada di sana. Lloyd pun beralasan setelah ke rumah sakit, dirinya mendapatkan panggilan untuk pasien di rumah. Lloyd kemudian menanyakan Yoru yang ada di sana. Yoru kemudian hendak menceritakan semuanya. Setelah diceritakan, Lloyd pun memahaminya dan berterima kasih padanya. Yoru nampak malu sekaligus sedih karena dirinya yang telah salah sangka dan tidak membantu apapun. Karena dirinya tidak tahu jadwal putrinya sendiri, Yoru merasa telah gagal sebagai seorang ibu. Namun Lloyd tidak membenarkannya. Di tengah wajah bersedih istrinya itu, Lloyd mengajak Yoru untuk pergi makan siang bersama sebelum dirinya kembali ke rumah sakit. Dan scene ditutup dengan semakin dekatnya hubungan Mama Yoru dan Papa Lloyd. Dan berakhirlah alur cerita anime Spy X Family Part 2 episode ke-7. Oke, yang mau gue sampaikan ialah buat yang gak suka dengan gue yang menyebut George dan bapaknya dengan sebutan pick gitar. Buat viewer lama gue pasti tahu gue suka memberikan julukan kepada beberapa karakter dalam beberapa anime yang gue bawakan. Jadi itu hanya penyebutan semata dan tak ada maksud untuk body shaming. Di lain sisi, ingat ya nakamaku sekalian, ini hanyalah anime. Belum tentu cara gue menyebutkan manusia asli sama seperti gue nyebut karakter dalam anime. Intinya, anime adalah anime dan real adalah real. Jangan menyatu padukan anime dan real life. Ya, seperti itulah kurang lebihnya. So, gue akan memberikan rating 9,5/10 untuk episode kali ini. Gue ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah melihat hingga akhir video dan sampai jumpa di episode ke-8 minggu depan. Bye-bye. 私でさえ今年したのです